Hai Breezer! Thank you buat lebih dari 100.000 subscriber yang udah subscribe YouTube channel Breezer Entertainment. Dan sebagai rasa apresiat gue terhadap kalian yang udah subscribe YouTube channel Breezer Entertainment, gue mau ngasih giveaway buat semua teman-teman semua dengan total hadiah 5 juta rupiah dari Breezer Entertainment. Syaratnya gampang banget, kalian cuman subscribe yang pasti YouTube channel Breezer Entertainment, dan juga kalian follow Instagram gue, Rizky Breeze. Juga follow juga Instagram Breeze Entertainment dan akun TikToknya Breeze Entertainment. Dan yang paling penting juga, kalian harus posting di IG feed kalian yang menurut kalian adalah konten terfavorit dari semua konten-konten kita di YouTube channel Breeze Entertainment. Kalian tinggal capture, terus juga kalian mention ke Breeze Entertainment dan juga mention ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Dan pastikan akun yang di-mention itu adalah akun yang beneran, bukan akun fake ya. Dan akan dipilih juara 1 sampai dengan juara 5 dengan cara mentionan terbanyak dan tercepat dengan hadiah seperti berikut nih. Jadi juara 1, 2, 3, 4, 5 berdasarkan mentionan dan terbanyak dan tercepat. Giveaway ini akan ditutup tanggal 25 Februari 2020 dan akan diumumkan pemenangnya pada saat unboxing silver play button YouTube Breeze Entertainment. Oke, ayo pada ikutan ya giveaway kita. Cantik lah nomor 5, tetap jadi yang manis buat gua kan. Jadi tapi ngaruh nggak ke jadi brand ambassador beauty, jadi ngaruh ada banyak job? sih. Kasih bocoran kira-kira Lesti sama Bilar kapan nikahnya, katanya Februari ini mau nikah katanya di GBK, itu bener nggak sih? Sampai 300-an sih. 300-an? Itu sempat kita kerja sama aplikasi cuman 2 bulan. 2 bulan 300 juta. Kalau brand ambassador MM-an lah ya. Iya. Wih deh. Doain. Bim M pokoknya. Kayak gitu sih. Jadi memang ya mungkin ini tantangan buat aku sih, gimana caranya ngegodok Lesti nggak hanya untuk jangka pendek tapi untuk jangka panjang. Oke. Gitu. Nah, Breezer, buat kalian yang belum nonton, untuk part pertama collab gue dengan manajer Lesti, kalian bisa klik linknya di atas. Oke, sekarang gue masih dengan manajer Lesti Kejora, Kak Rivi. Thank you ya, ini masih kita lanjut pembicaraannya. Kak Rivi, kan kemarin kan sempat viral juga tuh katanya seorang Lesti Kejora menjadi wanita tercantik nomor 5 sedunia ngalahkan Lisa Blackpink. Nah itu sempet aku terus hilang tiba-tiba itunya si yang ngasih berita itu. Kayaknya aku nggak bisa mempercayakan. Ada beberapa media juga yang wawancara ke aku perihal nominasi itulah. Kalau dari diri aku tidak ada yang menghubungin. Cuman aku taunya dari tek-tekan gitulah. Nah aku pikir ya udahlah ya. Aku nggak bisa mengiyakan atau mentidakkan posisinya, karena kan setiap orang punya apa ya, argumentasi sendiri-sendiri kan, sampai ada yang ini nggak cocok nih Lesti gini-gini, tapi aku mikir kita ngambil sisi positif. Nah kebetulan pas saat hari itu kita diskusi nih sama Dede, Kak, Dek, lo tau gak sih, lo tuh masuk gini, iya kok Dede juga baru ngeh, ya udah positifnya aja, mungkin kondisinya lo sekarang tuh lagi viral, jadi istilahnya ya mungkin pelajaran buat kita, meskipun lo jadi cantik lah nomor 5, tetap jadi yang manis buat gua, udah. Lucu. Iya, karena gimana ya, kita mau beriming-iming terlalu tinggi kan juga nggak mungkin kan. Jadi tapi ngaruh nggak ke jadi brand ambassador beauty, jadi ngaruh ada job? Banyak sih beberapa. Tapi kan aku mikir positifnya aja ya. Ya udah, ini mungkin pelajaran gimana caranya cantik itu kan nggak harus cantik secara fisik kan. Mungkin dari kita harus menghadapin kayak fans, kita juga yang lebih kalem lagi, mungkin apalagi nama lo lagi di atas banget nih, pasti jadi sorotan. Jadi mungkin lebih attitude-nya atau apapun harus lebih baik lagi. Jadi cantik dari fisik nggak ngejamin kalau dalam dirinya dia tidak bisa memberikan aura yang positif itu sih. Luar biasa. Ini langsung editor gua aku tulis tadi quote-nya Kak Rivi ini buat pembelajaran buat kita semua tuh. Oke, Kak Rivi, ini netizen juga penasaran nih. Muncul dong di acaranya Trans TV yang ada Rizky Bilar, muncul di acara ini sebenarnya Lesti Kejora ini eksklusif sama Indosiar, jadi nggak bisa muncul di mana-mana, apa gimana sih? Sebenarnya eksklusif iya, karena kan dia ajang pertama yang mengeluarkan Lesti sampai sekarang. Tapi untuk dari sisi jadwal memang banget dia belum bisa ke TV lain karena jadwalnya terlalu padat. Contohnya misalnya kayak ada beberapa stasiun TV nanya, aku minta dong buat Lesti di sini, tapi kan dia udah ngisi program reguler di Indosiar. Apalagi sekarang dia udah jadi host Tasbi. Terus nanti akan dibikin namanya konser intimate, di mana konser itu milik Dede yang dia menyanyikan lagu Dede sendiri dengan ada gimmick atau apalah dari tim kreatif. Nah, terus kan dia ada mini seri kan. Ditambah lagi kan di luar dia on air, kita ada off air. Off air itu kan memang lagi pandemi, tapi kan ada yang kayak mode streaming, terus kita harus nyiapin konsep yang buat endorse atau apa. Jadi bisa dibilang
aku juga ngejaga waktunya dia sih. Gitu. Kadang tawaran dari TV bentrok sama on airnya di stasiun Indosiar, tuh sebaliknya. Jadi kayak kemarin kita kan sempet tuh mampir ke Trans bareng perdananya Bilar, itu pun juga nyelipin waktu di sela-sela dia buat acara konser ulang tahun kan. Iya. Itu pun cuma durasi 20 menit. Jadi itu benar-benar kita mepetin banget. Terus akhirnya dari Trans kita langsung ke studio. Jadi kan aku juga nggak mau sembarangan ya main selipin aja. Mungkin kalau dari sisi aku ya udah sih ambil aja kan, tapi kan aku ngeliat kondisi fisik anaknya. Karena kalau misalnya sampai dia sakit, ntar yang pusing aku lagi. Netizen nyalain manajernya. Pasti jobnya banyak banget sih. Terus nanti jadwalnya dia banyak yang ke hold, terus aku harus tektokan ulang lagi sama pihak TV, terus misalnya pihak brand atau klien yang memang udah kita susun. Dan itu terjadi di 4 bulan yang lalu, sempat dia drop, akhirnya jadwal semua ulang. Jadi tuh bisa dibilang memang bener-bener sensitif sih ya kalau jadi manajer ya. Jadi kadang aku kalau lagi capek cuma nanya bisa diem, terus ya mungkin yang jadi sasaran tuh suami aku sih. Ngomel-ngomel. Jadi ngomel sama suami lah ya pelimpahannya dia. Gitu sih. Jadi kayak memang bener-bener nguras otak banget sih untuk supaya jadwalnya aman. Tapi kan namanya orang aman pasti nanti di lapangan ada aja yang masalah atau apa. Iya, tiba-tiba berubah jadwal atau apa di lapangannya. Meskipun stres harus tetap smile gitu aja. Setuju. Tapi Kak Rivi pernah nggak sih, kan jadwalnya Lesti Kejora ini kan full banget. Ada klien yang maksa harus gue mau pakai Lesti, lu mau gue bayar berapapun gue bayar. Pernah nggak dapet kayak gitu? Sempat pernah, tapi kan aku nunjukin lagi profesional ya. Meskipun aku udah lock misalnya jadwal yang pertama udah di lock tanggal segitu, tiba-tiba dia berani bayar mahal. Pernah ini gue bayar deh, lu cuma bintang tamu doang sekian gitu. Tempat aku bakal berpikir lagi, aku nggak bisa karena kita udah ada SOP-nya. Bukannya berarti uang bisa menghalalkan segala cara ya. Jadi tetap aku mengutamakan orang yang sudah awal tekan kontrak itu sih. Deal. Ini manajer luar biasa kayak gini, profesional nih. Jadi uang bukan segalanya nih. Iya, karena prinsip aku sama Dede rezeki itu akan ada aja Kak. Yang penting kita sabar. Itu aja sih. Setuju. Jadi apalagi kan dia orangnya emang sangat baik banget sama orang. Sampai bisa dibilang nggak ngerti istilahnya, ya udahlah Kak, nanti kalau misalnya nggak ada, kadang kita misalnya ya udah kita lepas nih gara-gara ada jadwal ini, padahal kan kalau nggak nih lumayan nih, ya udah Kak, nanti juga dapat jalan lagi. Dan alhamdulillah kita di next bulannya deal sama orang yang sama. Itu kalau emang rezeki itu emang udah nggak kemana ya. Jadi istilahnya rezeki itu nggak akan ketukar, prinsip kita. Sekarang Lesti lagi kontrak brand ambassador apa aja sih Kak? Untuk sementara dia jadi brand ambassador Tokopedia, makanya kan suka ngeliat kan swipe up itu. Terus ya untuk nextnya masih to be confirm ya, karena kita masih dalam proses follow up sih. Tapi banyak penawaran masuk karena kan banyak pitchingan dari agensi sih. Gitu. Total megang brand Lesti itu ada berapa brand sih? Kurang lebih banyak 5, tapi kan dia masih nge-review sih. Kan ada yang zaman pandemi kayak gini kan pasti kan ada setiap brand atau apa ada postingan-postingan budget kan. Karena aku sebelumnya kan juga budgetnya lu berapa seperti itu. Jadi mereka mau review, mereka happy, langsung proses pengajuan ke brand ambassador gitu sih. Untuk program TV, ada berapa program TV sekarang Lesti? Program TV dia sekarang untuk jadi juri audisi LIDA, itu yang pertama. Terus kedua nanti akan jadi juri di LIDA seperti tahun lalu. Terus host tasbih yang di setiap pagi. Itu sih. Sama ada namanya nanti kan program intimate konsernya Lesti. Paralel nanti mungkin jadwal akan di-share sih. Gitu. Nih buat semua yang mau paket Lesti, jadi jadwalnya sudah langsung hubungin Kak Rivi yang sudah crowded itu jadwal. Iya, terus mungkin akan ada, mungkin banyak nanya kok kalau di studio Kak Rivi nggak pernah kelihatan. Ya karena memang ada meminimalis orang sih masuk ke studio. Aku talent aku juga cuma dibatasi maksimal cuma boleh 2 krunya. Jadi bukan berarti kita nggak mau nemenin, tapi memang terbatas. Tapi memang keterbatasan. Terus apalagi kan sekarang lagi protokol kesehatan itu lagi padat banget kan, maksudnya lagi bener-bener ini banget kan, kenceng banget. Jadi paling aku ke studio cuman yang hanya sekedar bentar, paling balik ngerjain kerjaan yang lain itu sih. Mungkin di luar dari itu aku juga sering ketemu Dede, mungkin kayak kalau ada apa-apa mungkin aku ke rumahnya sharing atau apa, atau enggak sekedar by WhatsApp atau enggak by phone. Ini pertanyaan yang mungkin mewakili pertanyaan netizen gue ini ya. Ada pertanyaan netizen nih. Kasih bocoran kira-kira Lesti sama Bilar kapan nikahnya, katanya Februari ini mau nikah katanya di GBK, itu bener nggak sih? Februari, kayaknya nggak ada mention Februari sih. Jadi intinya nggak ada, belum terlalu saklek untuk tanggal berapa, karena aku juga nggak mau mention kan, karena istilahnya mereka kan punya rencana, paling kita cuma hanya
mendoakan yang terbaik. Keluarganya pun juga apa yang menjadi pilihan Dede itu adalah pilihan yang terbaik buat dia itu sih. Kita cuma hanya ngedoain kayak. Tapi tahun ini rencana nikahnya. Insya Allah ya, aku Doain tidak ya? mau mention loh. Doain makanya. Tapi Kakak Rivi setuju nggak kalau misalnya Lesti sama Sebenarnya Rizky Bilar. dibilang setuju apa tidak kan balik lagi kan mereka yang memiliki perasaan masing-masing kan. Iya. Karena aku dari sisi diri aku ya, aku juga nggak bisa, lo jangan sama si ini, jangan sama ini, karena namanya perasaan itu kita nggak bisa tahu hatinya tuh seperti apa. Terus ya udah dijalanin yang terbaik seperti apa itu sih. Jadi aku lebih kayak tidak mau memaksakan lu tidak boleh sama si A, lu tidak boleh sama si B. Kita akan ngedukung yang menjadi yang terbaik. Kalaupun misalnya tidak menjadi yang terbaik, tapi menjadikan pengalaman buat hidupnya dia itu sih. Luar biasa. Kak Rivi ini ngomongnya lancar banget kan. Tadi gue sebelum bikin konten ini baru tahu karena Kak Rivi ini ada lulusan seorang sarjana psikologi, Brizar. Jadi nggak nyambung. Pantesan dari bicaranya kayaknya tertata gitu ya. Gitu sih. Luar biasa. Kak Rivi, aku kemarin kan sempat lempar ke netizen. Ada Q&A dari pertanyaan para netizen aku. Boleh dijawab ya? Boleh. Oke. Ini pertanyaan buat questioner buat manajer Lesti Kejora. Susah nggak ya pertanyaannya? Pertanyaan dari Leopard Predator Fish. Wow, ini dia yang tunggu-tunggu. Dahsyat suaranya. Gimana tuh suaranya Dede Lesti bisa semerdu itu? Nah, ini sempet aku kulik sama anaknya. Oke. Jujur, makannya dia nggak dikontrol. Aku pikir seorang penyanyi itu, yang aku tahu ya, makanan harus dikontrol, terus minuman juga nggak sembarangan. Ternyata aku kan sering jalan bareng sama dia. Jadi, Dek, kalau makanan lu sama-sama kayak gue ya? Iyalah, kan kita sama. Jadi dia tuh nggak ada menjaga apa-apa sih. Serius? Serius. Gorengan kayak gitu? Gorengan dia makan. Oke. Terus bisa dibilang, gue pikir aku sempat nanya kan ya, mungkin itu udah bawaan alam kali ya kak. Paling Dede ngejaganya itu nyanyi. Jadi kadang kalau sama dia di mobil atau apa dia suka nyanyi-nyanyi aja. Gitu. Jadi Terus latihan setiap hari. minum, paling nah yang suka aku bawain sama dia tuh dia kurang minum air putih. Gitu. Oke, udah terjawab. Jadi pokoknya Jadi itu mungkin nggak ada tantangan apa? Nggak ada tantangan, nggak ada sama sekali. Dan sempat aku nanya sama mama bapaknya, sambal pedes pun dihajar sampai akhirnya dia kena mah kan. Wah Iya, itu iya. agak sedikit harus cerewet banget sama dia. Aku pikir juga dia harus ada minuman khusus apa? Enggak sama sekali. Paling kalau emang dia serak, paling dia cuma hanya minum teh hangat. Udah, air hangat-hangat gitulah. Oke. Tapi latihan nyanyi sehari berapa Ya, hari dia kan sekali atau apa masih? Di mobil suka nyanyi-nyanyi. Guru vokal masih ada? Apa Enggak, dia nggak pakai vokal. Dia malah dia sempet pengen mention, Kak, anak aku kan juga les vokal kan. Mendingan sama Dede aja. Enggak deh ya, yang ada bukan les vokal malah bercanda. Oke, udah kejawab ya tadi ya buat pertanyaannya. Terus dari Lidra Rezanyu, rider Lesti yang paling tersulit positif negatif. Oh, maksudnya mungkin rider Lesti kali, mengundang Lesti itu gimana sih? Sebenarnya ridersnya Lesti itu nggak terlalu rumit ya. Kita yang berangkat ada tim 6. 6 orang. Itu 6 tiket pesawat nih kalau keluar kota ya. Yaitu 2 bisnis, 4 ekonomi Garuda. Terus 2 mobil Innova, terus 3 kamar hotel, meals team, sama band pengiring dari klien. Jadi kita nggak kekeh harus seperti A, B, C, enggak. Balik lagi kalau misalnya memang kotanya terkecil nggak ada Garuda, feedback lagi sih. Nanti setelah itu misalnya dari klien tidak bisa menyanggupin, aku meetingin internal. Jadi kita ngambil jalan tengahnya. Oke, Gitu. udah terjawab. Nih ada pertanyaan dari Ririna Stuti 6. Menurut Kak Rivi, Bang Bilar itu gimana sih orangnya dan gimana kesan pertama saat Kak Rivi ketemu Bang Bilar? Bilar pertama kali aku ketemu itu kan memang konteksnya kita nggak terlalu intens ya, karena kan punya jadwal masing-masing. Bener-bener intens itu pas saat liburan sih. Oh iya, kemarin liburan ke Sumba ya, maka Deri segala macam. Nah itu ya? pun tektokannya dia lebih banyak main sama anak aku sih, kayak dia berenang atau apa. So far untuk saat ini masih oke dan dia mungkin lebih cuek ya. Jadi intinya ya udah sih ngalir aja. Jadi aku nggak bisa mendeskripsikan orang nih orangnya seperti enggak sih. Jadi setiap orang punya persepsi masing-masing. So far untuk saat ini ya dia penyuka anak kecil. Terus apalagi kan dia sama anak aku yang sampai dia disuruh apa sih, ada pas di kolam renang dia sampai berenang kan, itu aja sih. Oke. Jadi memang Dede Lesti juga suka anak kecil juga kan? Iya. Jadi mereka cocoknya mungkin karena di situ juga ya? Mungkin. Kita doakan lagi netizen, semoga mereka berjodoh. Kak Rivi, mungkin pertanyaan terakhir dari aku ya. Dan mungkin mewakili pertanyaan dari para fans-fansnya Leslar lover di rumah.
apa sih strategi dari Kak Rivi buat seorang Lesti Kejora dalam waktu dekat ini? Ada rencana besar apa? Rencananya sih aku pengen bikin dia nggak hanya sekedar jadi seorang penyanyi, tapi dia juga harus bisa menjalankan sebuah bisnis. Oke. Yang ya harapannya dia sih pengen nyanyi itu adalah sebuah hobi. Jadi mungkin diisiin di salah Sabtu atau Minggu. Tapi kesehariannya, alhamdulillah sih kita udah rencanain bisnis dia. Selain dia jadi punya brandnya sendiri Purnama Beauty, terus dia punya produk namanya Lesti Daily. Jadi Lesti Daily itu dimana produk yang dia kenakan mau kita wujudkan ke fansnya gitu loh. Jadi kayak ada akunnya kan yang dia udah rilis, jadi tuh dia punya project sama kakaknya, dimana dia meng-hire desainer yang untuk ngebantu project itu. Jadi kayak misalnya dia punya scarf, terus dia punya kaos, terus punya macam-macam lah. Tapi yang baru rilis itu emang kayak lebih ke dress yang dia pakai. Itu pun kita minatnya misalnya yang jadi fansnya Lesti itu juga bisa fashionable loh sama kayak Lesti. Dengan harga mungkin bisa dibilang kita atur lah untuk harga. Berapa sih harga bajunya? Tergantung, misalnya kayak kaos ada yang 99, ada yang 100. Pokoknya intinya yang memang Lesti pakai ternyata fansnya ataupun orang umum bisa kenakan gitu loh. Nih buat fans-fansnya Lesti Lover bisa beli langsung ya. Misi kita tuh nggak hanya untuk Lesti yang jadi fashionable, kita mau bikin packagingnya, tapi fans yang ikut sama Lesti itu juga bisa jadi Lesti dalam arti fashionable dengan dia bisa, misalnya dia cari produknya itu kan bisa dilihat di Instagramnya gitu sih. Dan salah satu model di katalognya ini Kakak Rivi juga. Iya, pernah dibikin. Gue lihat di Instagramnya. Foto bareng kan, ya udah intinya kan karena ya udahlah ngebantu gitu, tapi tetap kita profesional. Dibayar. Aku minta bayar lah, bayar. Luar biasa profesional loh ya. Jadi sebenarnya keisengan itu bisa berdampak positif sih buat ke depannya. Kak Rivi, thank you banget loh buat waktunya. Dan buat semua teman-teman semua, jangan lupa semua untuk subscribe. Kalian subscribe juga buat para Lesti lover, share ini pembicaraan kita, karena ini seru banget. Ini banyak informasi, edukasi yang luar biasa. Yang dari obrolan aku sama Kak Rivi, selain tentang Lesti itu sendiri, juga edukasi tentang permediaan artis juga tadi udah jelas banget di-share. Dan juga kalian juga, aku mau kasih tahu juga, sekarang YouTube channel Business Entertainment kalian bisa dengerin di 7 platform digital. Jadi kalian bisa langsung subscribe dulu, apa sih istilahnya kalau misalnya di digital diapain? Di follow ya. Ada Spotify, ada apa nih, lihat linknya di bawah. Jadi kalian bisa dengerin. Jadi kalau kalian males nonton YouTube bisa sambil dengerin sambil ngapa-ngapain pembicaraan kita. Pokoknya kalian bisa komen juga di bawah, kira-kira besok mau toko di belakang layar siapa lagi atau manajer artis siapa lagi yang kalian mau denger ceritanya buat di Ngobrol Hits dengan Tamu Hits. Pokoknya semangat untuk manajer-manajer di Indonesia dan seluruhnya. Intinya tetap menjadi manajer yang memang bisa menjadi dukungan buat si artis, terus tetap selalu sportif untuk menghadapi para klien dan fans-fansnya. Intinya berpikir positif untuk menjadikan hidup menjadi lebih baik gitu ya sih. Luar biasa. Thank you so much Kak Rivi, sehat selalu ya, stay safe ya. Sukses selalu ya. Sukses selalu, thank you so much. Bye-bye. Bye.